Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pertanyaan Q&A yang akan dijawab langsung oleh narasumbernya, yaitu Gus Afton. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa hukum injeksi vaksin untuk muslim? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Semoga senantiasa kita selalu bisa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang kita terima semakin hari semakin bertambah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari bersama-sama kita senantiasa membaca sholawat dengan harapan kita kelak di hari akhir benar-benar mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para anak-anakku semuanya, para bapak ibu dewan guru yang kami hormati, wabil khusus pada bapak kepala madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Anwar, dan segenap dewan guru serta siswa-siswi Mandua Banyuwangi yang dirahmati Allah. Dalam hari ini, dalam waktu kali ini, kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman klub Religion Club. Insya Allah nanti dengan keterbatasan kami akan menyampaikan hal ini. Ketika nantinya ada kebenaran ataupun kecocokan apa yang kami sampaikan, berarti itu semata-mata karena Allah. Ketika nanti yang ada yang saya sampaikan itu kurang tepat, berarti itu semata-mata karena keteledoran saya. Karena kebenaran itu bukan milik saya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada pertanyaan pertama tentang bagaimana hukum injeksi vaksin bagi seorang muslim. Yang pasti gini, kita tahu dalam aturan syariat ada yang namanya istilah tujuan syariat. Tujuan syariat itu ada 5. Kenapa syariat itu ada? Kenapa aturan-aturan Islam itu ada? Dan diwujudkan Allah melalui Rasulullah. Ada 5 hal. Pertama, untuk menjaga agama, hifdzuddin. Terus hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzun nafsi, menjaga diri. Nah, hifdzun nafsi atau menjaga diri ini yang pastinya akan berhubungan dengan pertanyaan ini. Syariat menganjurkan kita untuk menjaga diri kita. Menjaga diri kita dalam apa? Dalam hal sisi kesehatan jasmani ataupun dalam hal sisi kesehatan rohaniyah. Dan kita tahu mulai tahun 2019 di bulan Maret itu Indonesia sudah mengalami masa darurat, yakni darurat kesehatan, sehingga waktu itu diputuskan adanya lockdown ataupun pembatasan skala nasional. Maka terus kemudian pemerintah membuat aturan-aturan baru sehingga memunculkan adanya istilah vaksin. Pertanyaannya, bagaimana hukum vaksin bagi kita yang muslim? Jadi seperti tadi, hukum vaksin sesuai dengan fatwa Kementerian Agama ataupun ajakan dari Kementerian Agama, fatwa dari MUI menyatakan yang pasti hal itu diperbolehkan oleh syariat dengan catatan kalau memang selain vaksin ataupun selain adanya obat ini yang bisa menumbuhkan antibodi, kekuatan antibodi, ini tidak ada lagi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, catatannya adalah vaksin ataupun obat tersebut yang bisa menumbuhkan kekebalan tubuh tersebut adalah perkara yang tidak haram. Terus bagaimana kalau perkara tersebut haram atau dari perkara yang najis? Ulama memberikan perincian ketika hal itu bersifat darurat dan memang sudah disampaikan serta diputuskan oleh seorang dokter atau tabib, orang yang memiliki kapasitas dalam hal kesehatan dan juga pemerintah, maka hal itu diperbolehkan kalau memang sudah tidak ada lagi. Kalau vaksinnya ataupun obatnya itu suci, ya jelas tidak ada lagi perincian harus seperti ini, harus seperti ini. Itu mungkin terkait hukum vaksin, dan hal ini sampai saat ini MUI dan juga
juga Kementerian Agama serta pemerintah sepakat untuk terus menggencarkan program vaksin. Dan dalam hal ini juga semua umat muslim alhamdulillah atas fatwa dari beberapa ulama, baik itu di tataran MUI, tataran organisasi, baik itu di NU ataupun Muhammadiyah ataupun organisasi apapun juga menganjurkan hal itu, sehingga secara nasional pemerintah lebih dari 50% proses vaksin ini. Pak, sebelumnya mohon maaf mau bertanya. Silahkan. Bagaimana cara kita agar selalu beristiqomah? Oke, bagaimana cara kita biar selalu istiqomah? Sebenarnya namanya istiqomah itu suatu hal yang kita lakukan setiap berulang-ulang kali, dan itu pasti tidak hanya kita, ya seluruh umat Islam pasti juga ingin istiqomah, ya yang diniatkan apa? Istiqomah dalam suatu hal, dalam suatu kebaikan pastinya. Mungkin bisa saja istiqomah puasa Senin Kamis, atau mungkin bisa juga membaca Al-Quran, ya kan, kayak gitu bisa aja. Dan itu mungkin kita ambil contoh saja, ya salah satu contoh mungkin diambil membaca Al-Quran mungkin, ya mungkin setiap mungkin ada gini, mungkin yang bertanya itu juga susah untuk melakukannya. Misal setiap habis maghrib, ya gitu, gimana caranya setiap habis maghrib itu saya itu harus membaca Al-Quran, ya kayak gitu. Itu namanya istiqomah seperti itu. Jadi yang pertama itu meluruskan niatnya, benar-benar sungguh-sungguh saya pengen berniat membaca Al-Quran setiap habis maghrib ataupun habis sholat subuh, seperti itu. Setiap hari saya lakukan seperti itu, tidak ada kekurangan pun, maksudnya tidak ada bolong-bolongnya kayak gitu ya. Terus itu yang pertama, ya jadi harus ada dalam hati niat sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh dalam hati, benar-benar lillahi ta'ala istilahnya gitu. Terus yang kedua itu berdoa, ya selalu berdoa kan berbeda, antara niat dan doa kan berbeda, ya dari awal tuh niatnya dengan sungguh-sungguh, tapi yang kedua ini berdoa, selalu berdoa kayak gitu, setiap hari melakukan berdoa, ya Allah saya pengen istiqomah dalam menjalankan membaca Al-Quran setiap habis sholat maghrib ataupun sholat subuh, seperti itu. Terus yang ketiga juga yang ketiga bisa pastinya dilakukan setiap hari, ya harus dilakukan setiap hari, harus teringat lah istilahnya gitu, harus teringat dilakukan walaupun ada kesibukan apapun, diusahakan itu dilakukan, cuman 1 lembar 2 lembar gitu, walaupun cuma sedikit tetapi harus dilakukan. Biar apa? Biar ada dalam diri kita itu ketika tidak melakukan sampai merasa tidak enak dalam hati, harus sampai seperti itu. Jadi walaupun sesibuk apapun, walaupun cuma sebentar baca Al-Quran, itu juga dilakukan walaupun cuma sedikit. Terus yang terakhir menurut saya itu jangan lupa berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang seperti itu, yang selalu istiqomah. Mungkin ketika kalian ada di kos, ya, dan itu teman satu kamar, teman satu kos itu melakukan puasa atau melakukan setiap harinya itu baca Al-Quran, ya pastinya ketika temannya kalian baca Al-Quran, masa kalian tidak ingin seperti itu, ya jadi teman itu juga mempengaruhi seperti itu. Ketika kita berteman dengan orang yang ahli baca Al-Quran, pasti insya Allah kita bakal juga ikut termotivasi lah setidaknya. Teman saya ternyata setiap habis maghrib, setiap
habis sholat subuh ternyata selalu membaca Al-Quran gitu, masa saya malah tidur ya kan gitu. Makanya pasti juga ikut serta membaca Al-Quran gitu. Makanya teman juga sangat berperan. Itu yang dari saya. Berarti kalau kita mau beristiqomah harus ada niatan dalam hati dulu. Iya, ya pasti harus ada niatan, ya pasti dalam diri lillahi ta'ala, ikhlas lah istilahnya gitu. Apa boleh wudhu dalam keadaan telanjang? Untuk pertanyaan kedua, menjawab tentang bagaimana hukum wudhu dalam keadaan telanjang. Yang pasti wudhu itu dilaksanakan untuk tujuan menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil penyebabnya ada banyak hal. Pertama, salah satunya karena bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram. Terus yang kedua karena menyentuh bagian tubuh, anggota tubuh yang memang membatalkan wudhu. Terus yang ketiga tidur. Yang keempat karena hilangnya akal, tidur, hilangnya akal, dan kemudian karena keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik itu dari jalan depan ataupun dari jalan belakang. Yang pasti apakah sah, kalau pertanyaannya apakah sah berwudu dalam keadaan telanjang, jawabannya pastinya sah dengan catatan ketika sudah sesuai dengan aturan tata cara berwudu. Yang pasti airnya harus suci, mensucikan. Kemudian anggota tubuh yang dibasuh tidak tertutupi oleh sesuatu yang menghalangi mengalirnya air. Kemudian yang ketiga pastinya tertib. Jadi mulai dari niat, kemudian membasuh wajah sampai dengan membasuh kaki. Kalau hukumnya bagaimana? Kalau statusnya sah, cuman hukumnya bagaimana? Ulama banyak berpendapat makruh hukumnya. Makruh itu bukan kok dalam arti tidak diperkenankan, itu bukan. Cuman ada juga sebagian ulama yang menyatakan boleh-boleh saja, mubah-mubah saja. Tapi yang pasti sunnah ataupun wajib jelas tidak. Terkadang wudhu dalam keadaan telanjang itu kan menjadi kebiasaan kita ketika setelah mandi untuk sekalian langsung wudhu, lebih sederhana. Itu mungkin jawaban dari saya. Yang ketiga yaitu jika di HP ada aplikasi Al-Quran, apa membacanya wajib suci atau berwudu dulu? Jadi bagaimana kalau kita umat muslim yang sudah dalam keadaan balik, berakal, taklif, kemudian sekarang sudah bermunculan banyak dan menjadi sesuatu hal yang maklum membaca Al-Quran melalui aplikasi gadget ataupun HP. Sebenarnya lagi-lagi kalau fikih niku selalu berbeda sudut pandang. Yang jelas dalam ayat Al-Quran secara sahih menyampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Itu sudah menjadi dalil yang populer. Tidak diperkenankan memegang dalam keadaan mushaf dalam keadaan berhadas atau tidak, kecuali suci, berarti harus suci. Terus sebelum kita menjawab itu mungkin kita memahami dulu tentang status mushaf dan pengertian Al-Quran sebelumnya. Al-Quran, ulama banyak berpendapat bahwasanya Quran itu bukan tulisan, Quran juga bukan huruf, tapi Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang tidak berupa suara, tidak berupa tulisan, tidak berupa huruf, kemudian yang dinilai ibadah bagi siapapun yang membaca. Itu pengertian Al-Quran. Terus tapi ada ayat Al-Quran yang menyatakan tidak boleh memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci.
ada beberapa ulama, saya lupa, mungkin jenengan semuanya bisa, kalian semuanya bisa cari di referensi-referensi buku yang mendefinisikan mushaf itu adalah segala atau tulisan Quran adalah segala sesuatu yang dimana itu ditulis ayat Al-Quran. Jadi bisa jadi umpama contoh kayu atau meja atau kain. Ketika hal itu ada tulisan ayat Al-Quran, kemudian diberikan pengertian hal itu adalah bagian dari ayat Al-Quran atau Al-Quran, maka statusnya juga hampir sama atau sama dengan mushaf yang 30 juz. Seperti contoh kitab Yasin yang kita biasa baca di lingkungan masyarakat niku, mama ada hanya Yasin sama Waqiah saja, nggak ada surat-surat yang lain atau bacaan-bacaan lain, istighosah atau apa nggak ada. Maka status memegang surat buku yang tertulis Yasin niku sama statusnya seperti kita memegang mushaf 30 juz. Kan seperti itu kan ya, pastinya kan ya. Beda lagi kalau ayat Al-Qur'annya niku lebih sedikit daripada bahasa atau kata-kata yang lain. Mungkin ada istighosahnya atau ada terjemahnya atau apanya. Nah, nanti akan berbeda ulama dalam mempersepsikan ataupun menghukumi hal itu. Nah, terus bagaimana status HP? HP ini kan tulisannya ini ada wujud ketika aplikasi dibuka. Kalau aplikasi ditutup, makanya nggak wujud tulisannya. Ada ulama, saya lupa, ada tadi baca, kemarin juga baca apa Syekh Quraisy Shihab atau siapa niku mempersepsikan begini beliau, orang yang membaca ayat Al-Quran di dalam handphone niku seperti halnya orang yang membaca Al-Quran di dalam bukan di dalam ya, di balik kaca. Jadi di balik kaca. Jadi ibaratkan ini kaca, ada tulisan di dalamnya, seperti itu, ada tulisan dalamnya. Maka kita nggak bisa menyentuh itu. Yang kalau kita menyentuh, maka yang kita sentuh adalah kaca. Sama juga handphone. Ini yang kita sentuh adalah kacanya, bukan tulisannya, bukan tintanya atau hurufnya. Seperti itu kan, bisa dipahami, Nah, maka kalau ulama, sebagian ulama ataupun seseorang mempersepsikan Al-Quran seperti halnya, kalau di HP ini seperti halnya tulisan yang berada dalam kaca, maka ya mubah saja, boleh. Akan tetapi jumhur ulama karena menitik beratkan pada ikhtiyat atau lebih berhati-hati, alangkah baiknya dan alangkah mulianya, karena Al-Quran itu mulia dan kita membaca ayat-ayat yang mulia, maka kita membaca ayat Al-Quran walaupun dalam gadget tetap dalam keadaan suci. Terus statusnya bagaimana? Status kalau dia membacanya itu tetap membaca dalam keadaan hadas, apakah ada status dosa? Apakah ada status keharaman? Dengan pertanyaan berikutnya timbul seperti itu. Ya dilihat dulu kita mempersepsikan hal itu sebatas mana, dengan catatan ada pendapat ulama yang kita ikuti, bukan pendapat kita, bukan persepsi kita. Jadi harus ada tendensi, dalil atau riwayat yang berdasar dari ulama. Dan ulama juga memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi tingkatan kalau dibandingkan, ibaratkan siapa itu petinju itu Mike Tyson sama siapa ini? Kalau Indonesia petinju itu siapa itu? Petinju Indonesia siapa Mas Farid? Petinju Indonesia lah umpama, yang kelas bulu lah ya, musuh melawan Mike Tyson, ya jelas gak banding. Ibaratkan Imam Syafi'i dibandingkan dengan ulama saat inilah, taruhlah dibandingkan dengan siapa umpama yang populer, dibandingkan dengan Gus Baha umpama, ya jelas gak populer, jelas bukan bandingnya. Karena kalau Imam Syafi'i berstatus mujtahid mutlak, kalau
ulama saat ini hanya berbasis ifta saja, fatwa saja, tidak sampai ijtihad mutlak ataupun melebihi hal itu. Jadi pada intinya tentang pertanyaan ini, bagaimana hukum membaca Al-Quran pada gadget, ada sebagian ulama yang memperbolehkan hal itu karena mendefinisikan tulisan itu berada di dalam kaca. Tapi paling lebih baik dan lebih berhati-hati dan lebih afdol, karena Al-Quran mulia dan Al-Quran adalah bagian dari kalam Allah, maka senantiasa selayaknya kita membaca juga dalam keadaan memegang juga dalam keadaan suci. Kalau dengan catatan ketika aplikasi tersebut dibuka. Kalau aplikasi tersebut ditutup, ya nggak apa-apa. Mama di kamar mandi kita membawa handphone yang ada aplikasi Quran in HP atau apa ini. Kalau tertutup ya nggak apa-apa, tapi kalau dibuka ya beda lagi. Seperti halnya kita membawa tulisan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan asma Allah di dalam kamar mandi. Ya, ini haram. Ini mungkin. Terima kasih.